Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Qasim Triyogowibowo dari kelas SA. Di sini saya akan membahas terkait sejarah pemikiran ekonomi Islam Yusuf Al-Qaradawi. Salah satu tokoh pemikir Islam saat ini adalah Al-Qaradawi yang dikenal sebagai ulama Islam sekaligus pemikir yang unik dan istimewa. Keunikan dan keistimewaannya tersebut tidak lain karena Al-Qaradawi sendiri memiliki pemikiran yang khas dalam menyampaikan risalah Islam. Karena metodologinya tersebut, Al-Qaradawi diterima oleh kalangan barat sebagai seorang pemikir yang menampilkan Islam secara ramah, santun, dan moderat. Pemikiran ekonomi Yusuf Al-Qaradawi sebagaimana dikemukakan di atas bahwa Al-Qaradawi adalah sosok ulama yang menghasilkan banyak karya tulis, diantaranya adalah karya-karya Al-Qaradawi di bidang ekonomi. Dalam karya-karyanya tersebut banyak sekali pemikiran ekonomi Al-Qaradawi. Yang pertama terkait zakat profesi. Salah satu zakat yang hari ini masih mukhtalaf atau diperdebatkan status hukumnya dalam zakat profesi. Ada beberapa hal yang menyebabkan konsep zakat profesi dalam konteks fikih dianggap tanpa ada dasar pijakan dalam hukum. Salah satunya adalah karena keberadaan zakat profesi sendiri belum pernah dipraktekkan oleh Nabi SAW pada zaman beliau masih hidup. Menurut Al-Qaradawi sendiri, penghasilan dan profesi dapat diambil zakatnya apabila sudah haul atau genap 1 tahun dan sudah nisab. Jika kita berpegang pada pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bahwa nisab tidak harus mencapai sepanjang tahun, akan tetapi sudah mencukupi penuh antara 2 ujung tahun tanpa kurang di tengah-tengah. Kita dapat menyimpulkan bahwa dengan interpretasi tersebut memungkinkan untuk mewajibkan zakat profesi atau penghasilan setiap tahun, karena hasil itu jarang terhenti sepanjang tahun, bahkan mayoritas mencapai hingga kedua sisi ujung tahun tersebut. Berdasarkan hal itu, kita dapat menetapkan hasil profesi zakat sebagai sumber karena terdapat ilat atau rasio legis yang menurut para ulama fikih adalah sah, yang merupakan landasan wajib zakat. Yang kedua terkait konsep pajak atau doribah dalam istilah hukum Islam, merupakan salah satu bentuk muamalah dalam bidang ekonomi sebagai alat pemenuhan negara dan masyarakat untuk membiayai berbagai kebutuhan bersama atau kolektif dengan tidak adanya nas yang secara eksplisit mengatur mengenai pajak dalam hukum Islam. Hal ini berimplikasi pada terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai status dan hukum memungut pajak tersebut. Yang ketiga terkait riba dan bunga bank. Hingga saat ini studi komparatif dan upaya mencari titik temu antara riba dan bunga bank masih terus saja dilakukan oleh para cendekiawan muslim. Intensnya kajian ini dilatar belakangi adanya pandangan yang menganggap bahwa riba dan bunga bank itu adalah sama, sementara pendapat yang lain membedakan kedua aspek tersebut antara riba dan bunga bank, sehingga wajar sekali di kalangan mereka timbul pendapat yang cukup beragam dalam memahami persoalan ini. Pemikiran Al-Qaradawi yang keempat yaitu terkait ekonomi dan etika, berkaitan dengan etika bisnis Islam. Dalam karyanya yang
monumental Darul Qiyam wal Akhlaq fil Istishhadil Islami, Al-Qaradawi sendiri mendeskripsikan dan memaparkan tentang pentingnya norma dan etika dalam Islam, kedudukannya dan pengaruhnya dalam lapangan ekonomi yang berbeda-beda seperti bidang produksi, konsumsi, dan bidang distribusi. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemikiran ekonomi Yusuf Al-Qaradawi banyak tertuang dalam karya-karyanya yang khusus memfokuskan pada pembahasan ekonomi berkaitan dengan zakat profesi. Dalam kitab Fikih Al-Zakah menyatakan bahwa salah satu yang termasuk objek zakat adalah penghasilan atau profesi. Selanjutnya berkaitan dengan wajib pajak, Al-Qaradawi berpendapat bahwa pajak itu merupakan kewajiban yang mesti ditunaikan oleh setiap wajib pajak dan dipaksa harus membayar apabila tidak mau membayarkannya secara sukarela. Adapun pemikirannya yang berkaitan dengan riba dalam bukunya yang berjudul Fawaid al-Bunuk ya al-Riba al-Haram menyatakan bahwa bunga bank konvensional termasuk riba yang dilarang. Dalam Islam, kegiatan ekonomi tidak bisa terlepas dari etika. Terakhir, berkaitan dengan transaksi dengan skema jual beli, Murabahah lil Amir bil al-Sirah Al-Qaradawi. Sekian yang dapat saya paparkan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.